Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, baik. Kita hari ini jumpa di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Nah, kita akan membahas terkait tentang IP protokol. Nah, itu sesuai dengan RPS ya, RPS yang sudah diuploadkan di apa namanya? Di LS juga sudah ada. Nah, kita menyesuaikan itu. Kita menyesuaikan itu pembelajaran kita sampai akhir nanti, akhir semester nanti. Oke. Oke. Saya akan lanjutkan langsung saja ke topik ya, ke topik karena itu nanti lebih fokus lah bisa dikatakan. Sebentar, ini saya buka dulu. Lagi proses opening. Ini tempat si Bella ini kok gelap di sana ya? Lagi di mana? Di apa ya? Amerika ya? Bella. Gelap kayak di sana. Di luar negeri barangkali kan di sana lagi malam. Bella Putri Rahayu. Apakah sudah tampil belum? Belum, Pak. Pak. Belum ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik, saya langsung saja ya. Saya langsung saja di apa namanya? Langsung masuk ke topik maksudnya. Terima kasih banyak. Baik, materi hari ini yaitu kita akan membahas terkait tentang IP protokol pada jaringan komputer. Baik ya. Jadi IP protokol ini sering orang menyebut dengan pengalamatan. Nah, pengalamatan atau sering orang katakan IP address. Seperti ini. Nampak coretan saya? Nampak, Pak. Oke, Pak. baik. Nampak, Pak. Oke. Jadi ini ya, yang dikatakan pengalamatan namanya juga alamat. Makanya ada istilah alamat palsu, berarti tidak sampai pengirimannya. Nah, kalau kita berbicara pengalaman pasti biasanya ada sangkut pautnya terkait tentang pengiriman. Nah, kalau ada pengiriman berarti pasti ada di sini misalkan saya contohkan sebagai pengirim dan ada penerima. Jadi ada pengirim dan penerima. Kondisinya seperti itu. Terus alamat sudah, pengirim sudah ada, penerima juga sudah ada. Yang mau dikirimkan apa, Pak? Ini ada kotak. Kotak di sini ini ada namanya format datagram IP. Yang mau dikirimkan adalah datagram. Datagram itu apa, Pak? Datagram ini berisikan daripada informasi atau data atau paket. Nah, jadi sekali lagi, datagram ini berisikan informasi atau data atau paket. Berarti apa? Bisa yang dikirimkan bisa informasi data atau paket. Nah, jadi header ini saya anggap sebagai pengirim, ada trailer ini adalah penerima. Jadi sebagai penghubungnya apa? Ada muatan IP. Jadi yang mengirimkan ini adalah IP protokolnya nanti. Yang mengirimkan ke Rimari. Yang mengirimkan ya. Terus muatannya apa, Pak?
muatannya berisikan datagram. Ini adalah muatannya adalah datagram. Nah, coba datagram apa? Silakan. Apa yang disebut datagram? Informasi. Apa? Informasi, data, atau paket, Pak. Ya. Jadi itu ya, jadi muatannya berisikan datagram. Bisa berupa informasi, bisa berupa data, atau bisa berupa paket. Inilah yang dikirimkan melalui apa? Melalui IP, protokol lain dia. Nih. Jadi IP protokol letaknya di mana? Letaknya di sini, ini alamatnya. Contohnya apa? Contohnya 192.168, misalkan 10.10 misalkan. Ini adalah alamat yang ada di pengirim. Misalkan alamat yang ada di penerimanya berapa? 192.168 misalkan, baru ada 10.11. Jadi ini alamat, jadi tidak palsu lagi alamatnya. Sehingga apa? Sehingga muatan datagram ini tadi, ini sebagai interface. Interface itu adalah antar muka yang jadi muatan IP tadi kan isinya adalah datagram atau paket. Inilah yang menghubungkan antara pengirim dan penerima atau frame protokol antar muka yang menghubungkan. Itu dia. Oke. Nah, itu ya. Ini contohnya alamatnya tadi. Ini contoh alamat, ini contoh alamat. Baik. Nah, alamat kok ada angka-angka itu, Pak? Itu dari mana munculnya, Pak? Baik. Sekarang saya jelaskan. Jadi IP protokol tadi kan alamat, pengalamatan. Jadi jenis-jenis IP protokol itu dibagi. Nah, nah, nah ini dibagi ke dalam bentuk kelas. Kelas. Nah, di sini ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D. D, ini D ya. Jadi kelas ini ada batas-batasnya. Misalkan kelas A itu dimulai dari 0 sampai 126. B. B itu adalah 128 sampai 191. Baru C itu misalkan 192 sampai 223 misalkan. Baru selanjutnya kelas D 224 sampai 255, baru E bla 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 bla. Nah, kalau contohnya tadi IP ini ada 192.168.10.10 dan 192.168.10.11. Ini termasuk di kelas apa? Silakan dijawab. Apa tadi Pak nggak dengar? Kalau misalkan di pengirim ataupun penerima tadi kan ada IP-nya yang 192.168.10.10 sama yang di penerima 192.168.10.11. Ini termasuk di kelas mana? Kelas C Pak. Kenapa kelas C? Karena dia 192 sampai 223. Oke, baik. Betul ya, sudah betul jawabannya. Nah, oke. Sekarang saya contohkan kalau seperti ini misalkan 10.192.168.223 ini termasuk kelas mana? Ayo, silakan.
Kelas mana? Mana suaranya? Jangan takut salah ya. Tidak ada salah dan benar. Silakan. Oke, silakan. Ada yang tahu ini? Ini termasuk kelas apa? Baru itu ya, itu silakan dijawab nanti. Misalkan ada lagi 150 titik 10 titik 192 titik 20 misalkan. Ini kelas apa? Kelas B ya, Pak. Kelas B, Pak. Yang mana? Yang bawah, Kelas Pak. B. Kelas B. Yang bawah? Yang 150? Iya. Ya. 150 ini ya, bukan 250. Salah ya, bukan kelas D. Jadi intinya gini. 150 ya. Ah, ya. 150 berarti Berarti apa? Kelas B. Kelas? Kelas Jangan B. ragu-ragu. Kelas? Kelas B. Kelas B, Pak. Oke, kelas B ya. Baik, betul itu. Jadi, kenapa kalau saya tanya kelas B? Kenapa? Kenapa kelas B misalkan? Yang mulai dari 150 sampai 192. Oke. Baik. Jadi intinya adalah diambil dari awalnya yang nampak. 192 ini awalnya di kelas mana? C berarti C. 10 ini masuk di mana? Kelas apa yang 10? Kelas A. Kelas A. Nah, awalnya ditengok di sini ya. Selanjutnya ini di range mana? Baru di selanjutnya di rank mana. Jadi tengok dari digit atau namanya oktet ini namanya kalau dalam jaringan. Rumahnya oktet pertamanya di mana? Oktet namanya ya. Itu dia. Itu intinya. Baik. Artinya apa? Artinya ini ditandai dari titik digit awal nih, range daripada awal ini. Itu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami? bisa, Pak. Oke, baik. Saya akan lanjutkan kalau begitu. Itu sebagai data awal ataupun pengantar. Baik. Nah, ini yang mau kita bahas. Yaitu apa? Ada klasifikasi jaringan. Nah, dengan menggunakan protokol, ini digunakan untuk apa saja sih sebenarnya? Nah, ini dia. Ada yang pertama, IP protokol itu pada klasifikasi jaringan digunakan yang pertama untuk metode berdasarkan metode distribusi data. Lalu ada jangkauan geografis, ada bentuk, ada peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data berdasarkan media transmisi atau pengiriman data. Itu kondisinya. Jadi intinya inilah rata-rata IP protokol itu digunakan tahun pengalamatan pada metode pendistribusian data, pada jangkauan ketika jarak jauh ini juga digunakan protokol untuk membuat jaringan. Nah, berdasarkan bentuknya macam-macam, pasti digunakan nanti IP-nya berbeda-beda bentuknya. Peranan dan hubungan tiap komputer memproses data. Ini proses pengiriman datanya juga seperti itu. Ada berdasarkan transmisi. Ini juga pada saat pengiriman, teknis pengiriman transmisi data. Ini juga digunakan. Baik. Kalau begitu, supaya lebih jelas di antara 5 poin ini, kita akan bahas satu per satu. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, berdasarkan di sini metode distribusi data, kita contohkan pada jaringan terpusat. Ini dia.
Ada jaringan terpusat, namanya juga terpusat ya. Pasti terdiri dari server. Ada servernya itu maksudnya. Pasti ada servernya. Selanjutnya gimana? Pasti ada kliennya dong. Ini klien pertama, klien ketiga, dan klien keempat. Jadi ada, misalkan saya contohkan gini ya. Ini adalah mahasiswa, baru di sini ada dosen, dan ini pegawai misalkan. Nah, misalkan ini server pusat atau SIA misalkan. SIA Kaputama. Ketika dosen nanti menginputkan nilai, misalkan dapat A, nah jadi ini nilainya akan dibawa ke sistem terlebih dahulu. Ke sistem. Ketika sudah ke sistem, baru ngapain lagi? Nah, ini akan didistribusikan. Kemana? Ke mahasiswa supaya nampak di KHS, lalu didistribusikan ke bagai supaya bisa ngecek siapa yang belum menginputkan dosennya. Jadi ini pendistribusian data di sini letaknya. IP-nya di sini, muatan IP itu. Muatan IP-nya yang membawa data ataupun informasi atau paket nilai yang tadi. Nah, ini dibawa di sini. Ini paket juga. Itu distribusinya. Kalau di jaringan terpusat. Gimana bisa dipahami kira-kira cara kerjanya? Jadi sebenarnya sumber informasinya terletak pada server semuanya. Dosen menginputkan, mahasiswa mengomentari, pegawai menginputkan BAP misalkan. Nah, ini masuk ke dalam server semua. Ketika nanti di sini terputus, jaringannya rusak, putus gangguan, semuanya ini tidak bisa mengakses. Putus juga sistemnya. SIA tidak bisa akses, mahasiswa tidak bisa akses. Dosen tidak bisa menginputkan. SIA bermasalah soalnya. Itu jaringan terpusat. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Itu ya, kira-kira. Bentar ya. Oke, selanjutnya ada contoh satu lagi yang untuk metode distribusi data. Itu nanti kan contohnya di jaringan terpusat. Ada memang khusus di jaringan terdistribusi. Beda seperti ini. Nah, kalau yang ini misalkan saja ini kondisinya server. Nah, sedangkan ini cabangnya. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5, dan cabang 6. Ketika di sini gangguan, error, putus misalkan, kalau tadi di jaringan terpusat kan tidak bisa diakses tuh. Nah, kalau yang di sini ini masih bisa akses data. Bisa akses data. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Itu perbedaannya. Walaupun secara lokal ya. Lokal, misalkan di sini Binjai, berarti hanya bisa membuka data yang ada di Binjai. Tapi yang di pusat tidak bisa dibuka gitu. Kecuali ini terhubung semuanya, semua data ini akan masuk ke server juga. Jadi semua data di wilayah misalkan ini Kuala, baru Tabat misalkan, baru di sini di Rambung misalkan. Nah, jadi semua data ini bisa diakses di ini pusat, semua data ini. Tapi kalau misalkan terputus, servernya terputus, mereka hanya bisa mengakses diri sendiri atau di Kuala, Tabat sendiri. Kalau di Rambung, Binjai secara lokal. Gimana, bisa dimengerti? Yang ini? Bisa? Bisa, Pak. Baik, itu perbedaannya. itu perbedaannya. Sebentar. Saya balas apa dulu? Oke. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, itu kalau berdasarkan distribusi data. Nah, ini kalau berdasarkan ada jangkauan geografis. Kalau di jangkauan geografis, artinya kita harus mengenal dulu jenis-jenis jaringannya itu apa. Jenis-jenis jaringannya itu apa aja. Itu dia. Jenis jaringan. Misalkan yang pertama LAN. Ada yang tahu selanjutnya apa lagi?
Selain LAN? Ada yang tahu? MAN. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ada lagi? Ada yang tahu? Wan, Pak Wan. WAN, ya betul. Buat ya, Baru ada lagi apa? Ada yang tahu? PAN. PAN itu apa? Partai Amanat Nasional. Apakah itu memang? Tidak ya. Itu bergurau. PAN itu adalah Personal Area Network. Nah, itu dia. Baru internet itu sendiri. Ini yang umum ya, secara umum. Nah, itu dia. Nah, inilah yang mau kita bahas. Berdasarkan jangkauan. Misalkan apa? Jaringan LAN. Nah, ini LAN. Jadi, letak protokolnya di mana? Nah, ini nih gambarnya. Ini contohnya. LAN berarti ya di sini. Ini protokol, ini server protokol. Jadi, ini ada protokol IP. Ini juga ada IP. Ini letaknya. Nah, hubungan antara di sini protokol. Ini juga IP protokol. Ini juga terhubung. Ini IP juga sama terhubung. Ini juga IP terhubung. Jadi ini hubungannya harus ada IP-nya, alamatnya. Ini IP juga. Printer gimana? Printer pasti ada IP-nya juga. Sehingga saling terhubung. Itu letaknya ya. Ini biasanya digunakan di gedung-gedung, pabrik, di ruangan, misalkan gitu. Namanya lokal. Dan jangkauannya kisaran 1 sampai 10 meter. Itu kalau apa? LAN ya, lokal area. Namanya juga lokal ya. Pasti ya segitulah kurang lebih. Baik. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN. MAN namanya jaraknya juga. Tadi kan LAN sudah. Sekarang MAN. MAN adalah 10 sampai 50 km. Nah, ini biasanya menggunakan fiber optik. Namanya juga 5 kilo, 50 kilo. Kalau sini medannya 25 kilo. Berarti antar kota kan gitu. Bisa dari Binjai, misalkan di Medan. Dari Medan bisa kemana? Misalkan ke Perbaungan. Baru dari Binjai bisa kemana? Ke Stabat. Lalu kemana lagi? Ke Kuala misalkan. Itu dia. Jadi itu aksesnya. Yang penting jangkauannya antara 10 ke 50 km. Itu ya. Itu dia. Sekarang sudah menggunakan fiber. Pakai WiFi juga bisa. Atau point to point. Tapi harus beli perangkatnya ya. Nah, itu dia. Baik. Kita lanjutkan ya. Itu berdasarkan jangkauan geografis yaitu di jaringan MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network antar kota. Selanjutnya ada WAN. WAN itu adalah, ada yang tahu singkatannya apa WAN? Wide Area Network. Dengan wilayah luas, Pak. Apa? WAN artinya jaringan wilayah luas ya, Pak? Wide Area Network. Iya, WAN itu adalah wide area network, artinya luas. Artinya luas, wide itu luas ya. Luas, ada yang namanya luas kan, bahasa luas kan tidak bisa diukur. Ya bisa satu lapangan bisa, baru keluar lapangan bisa, keluar pulau bisa, keluar negara bisa, namanya juga luas. Nah, nggak terukur, jadi wide, jadi luasnya berpanjang lah. Ini biasanya menggunakan apa? Menggunakan satelit perangkatnya. Nah, aksesnya apa? Aksesnya bisa antar kota, bisa antar provinsi, bisa antar negara, bisa antar benua. Nah, kayak mana mengukur Pak? Ya ukur aja sendiri kalian. Nah, negara diukur. Nah, misalkan lebih besar lah kita buat. Lebih besar sama dengan 1000 km misalkan. Ya enggak juga sih, kenapa? 20 kilo juga boleh, ya bisa. Nah, 20 kilo juga bisa aja. Kenapa? Antar kota, provinsi, kota. Nah ini, KM ini contoh aja ya, KM. Nah ini contohnya. Atlanta, baru Indonesia misalkan, Inggris misalkan.
Mereka saling berkomunikasi. Ada Kuala misalkan Stabat sama Amerika misalkan. Jadi saling berhubungan semuanya. Itu dia kalau berdasarkan jangkauan geografis. Baik. Sekarang kalau PAN gimana Pak? PAN itu adalah namanya juga PAN. Personal Area Network. Ini sama dengan yang LAN. LAN tadi berapa panjangnya masih ingat? Ada yang ingat tadi? LAN? 10 meter ya, Pak. 10 meter. Ya? Maksimal 1 sampai 10 ya meter. Nah, kalau di PAN ini juga gitu, personal area network. Panjangnya adalah 10 sampai 10 meter, tetapi di sini menggunakan apa? Hotspot bukan kabel. Kalau LAN ini menggunakan kabel. Nah, kalau di sini adalah menggunakan near kabel. Contohnya apa? Hotspot kita. HP itu kan 10 meter maksimal. Nah, itu contohnya kalau di PAN. PAN ya. Silakan yang menurut kalian penting dicatat ya. Saya tidak menyuruh kalian catat karena kalian sudah tidak anak SMA. Silakan menurut kalian catat penting, kalau yang tidak penting ya nggak usah dicatat. Ya baik. Nah itu baru selanjutnya apa? Berdasarkan internet. Nah internet ini juga bentuk ya, bentuk bisa, internet juga bisa. Bentuknya seperti apa? Internet ini ya tidak terhingga ya. Saya tidak bisa mengatakan 10 meter tidak, 1000 kilometer tidak, bahkan triliun meter, kilometer, triliun ya, tidak. Artinya internet di mana saja bisa diakses. Artinya tidak bisa diukur. Nah itu dia. Contohnya bentuknya gimana internet itu? Bentuknya seperti ini. Ada yang tahu ini bentuk apa? Bisa dikasih pendapat? Gimana? Ada yang bisa tahu ini Jaringan. apa? Untuk apa ini? Kalau kayak gini. Ini seperti model saraf ya. Saraf. Jaringan saraf. Jadi semua titik-titik ini yang di pinggir-pinggir ini semua terhubung ya. Ini titik-titik kayak ranting dia. Kayak ranting yang terhubung. Semua terhubung di sini. Semua menghubungkan menjadi satu terhubung. Jadi titik-titik ini tadi, ini titik misalkan titik-titik ranting-ranting ini. Ini kalau di dalam internet itu adalah IP protokol. Nah ini dia. Ini IP, titik-titik itu. Jadi ada titik-titik ini yang dihubungkan menjadi satu, mari satu kesatuan ini. Terhubung. Nah, internet. Jadi semuanya yang saling menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, ini IP ini, IP address, ini terhubung menjadi satu, bisa diakses secara global. Sehingga apa? Sehingga itulah dia digunakan atau didapat untuk komunikasi atau pertukaran data. Itu dia gambarannya. Baik ya. Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah berdasarkan peranan atau hubungan tiap komputer dalam memproses data. Ini dia. Nah, ini contohnya ya, namanya peranan atau hubungan tiap komputer. Kalau peranan tiap komputer kan pasti berbeda-beda. Misalkan ketua, apa sih tugasnya? Sekretaris, apa sih komting, apa? Sama dengan ini. Nah, ini apalagi dicontohkan ke dalam bentuk jaringan client server. Artinya kan ada servernya, ada juga penyimpanannya. Nah, ini terhubung jadi satu. Sedangkan kalau pengiriman ada klien 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Ini ada kliennya masing-masing. Ya ini semuanya beda-beda ya. Yang jauh, yang dekat, belum tentu yang dekat itu cepat sampai belum. Jadi tapi apa intinya perannya berbeda. Server ini menyimpan data, sedangkan kliennya biasanya akses data ataupun pengiriman data atau menerima data juga bisa. Peranannya berbeda-beda. Nah, terus pengirimannya gimana? Pengiriman ya bisa, tapi di sini klien ini hanya bisa mengakses biasanya. Misalkan di web Kaputama siap nilai. Kalian kan hanya bisa login akses saja, melihat nilainya udah keluar atau belum. Nah, itu bisa aja kalian dianggap klien gitu. Sedangkan server menyimpan data, nilai,
angket segala macam masuk situ. Jadi intinya itu ya, intinya perannya berbeda-beda, prosesnya juga berbeda. Kalau proses yang lebih dekat ini belum tentu yang lebih cepat, tidak. Tapi tergantung jaringan atau networknya ya. Itu dia. Nah itu, jadi ada pembagian tugasnya masing-masing. Baik, itu ya, itu contohnya di jaringan client server. Model lain lagi apa? Modelnya ini ada peer to peer. Nah, kalau peer to peer di sini ini juga peer to peer artinya tatap muka. Peer to peer itu. Tatap muka. Ingat tatap muka di sini adalah ya namanya tatap muka, face to face, peer to peer, one by one. Nah, ini biasanya ya langsung sampai ya. Nah, di sini transmisi atau pengiriman datanya. Itu dia. Jadi ya bisa aja. Ini bisa digunakan beberapa kali pengiriman atau beberapa kali gonta-ganti PC. Tapi ada maksimalnya maksimum sampai 25 kali. Jangan terlalu banyak pengirimannya. Nah, dikirimkan ke 25 kali boleh. Tapi kalau mau terlalu banyak nanti dia akan macet ataupun terjadi masalah di komunikasi datanya. Itu bedanya sama yang di sini tadi. Itu dia. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada berdasarkan transmisi data. Ini di teori ya, transmisi data. Nah, di transmisi data di apa namanya? Di media transmisi data. Nah, ini namanya ada dibentuk di jaringan. Kalau tadi kan peer to peer sama client server. Kalau di transmisi ini kita fokusnya ke jaringannya. Artinya apa? Jaringannya itu kan tidak hanya kabel, tetapi jaringan berkabel ini berarti ya yang menggunakan kabel. Kalau misalkan di sini ada server dihubungkan ke hub. Nah, jadi ini kabel ini pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Maksudnya kabelnya sama ya, tapi apa? Aliran transmisinya, pengirimannya pasti berbeda-beda. Ada yang jauh, apalagi menggunakan Windows atau sistem operasi berbeda-beda. Ada yang mulai kemari, lebih dekat, ya bisa aja lebih bagus kabelnya. Kalau di sini agak cobel, jauh, ya di sini dimakan tikus, pasti beda-beda alirannya. Tergantung terkait tentang memang betul-betul bagus tidak aliran listrik atau jaringannya. Lebih bagus informasinya sampai atau tidaknya nanti. Kalau dia kondisinya udah pendek, dekat dengan server, kabelnya baru pula. Pasti lebih cepat jaringannya, listriknya, sinyalnya lebih cepat. Jadi ini sama-sama pengiriman ya, pengiriman. Itu kalau di jaringan berkabel atau transmisi data, pengiriman data pada jaringan berkabel. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini ada media transmisi data, tetapi di sini yang di nirkabel, tanpa kabel, yang menggunakan apa? Gelombang elektromagnetik. Itu dia. Gelombang elektromagnetik. Nah, itu kondisinya. Nah, di sini ini biasanya menggunakan apa? Menggunakan ADSL. ADSL ini adalah modem yang dari Telkom biasanya. Misalkan ini dia modem yang ada di Telkom. Nah, itu kondisinya. Nah, ini biasanya dibantu memancarkannya menggunakan router. Router ini pemancar ya. Bisa menggunakan kabel dan bisa menggunakan wireless. Nah, ini menggunakan kabel bisa, PC, bisa juga diakses menggunakan gelombang elektromagnetik di laptop dan ada di menggunakan PC tapi pakai USB wirelessnya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalkan untuk kecepatan ya, bukan kestabilan. Ingat sekali lagi, bukan untuk stabil, tetapi apa? Kecepatan. Lebih cepat mana? Kalau misalkan kasusnya di dalam satu ruangan, ini berkabel 5 klien, 5 PC misalkan. Di sini juga satu ruangan nirkabel atau WiFi nirkabel. Di sini juga kliennya 5 PC. Kira-kira nirkabel dengan berkabel itu cepatan mana? Ada yang bisa jawab? Silakan.
Menurut kalian ya, tidak ada salah benar, silakan dijawab. Tidak ada salah benar. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, silakan. Gimana? Silakan. Itu Mana? sama-sama 5 biji ya, Pak? Iya, sama-sama. Sama. Cuman bedanya jenisnya. Jenis jaringannya berbeda. Karena ada yang berkabel dan ada yang berkabel. Silakan coba dijawab. Tidak berkabel, Pak. Apa? Tidak berkabel. Nirkabel maksudnya? Oke. Oke, baik. Saya tampung dulu. Terus yang lainnya? Tadi ada yang nirkabel ya? Oke, baik. Ada yang lain coba silakan. Silakan, jangan takut salah ya. Tidak ada salah benar, kita diskusi. Kalau salah nanti saya yang benarkan. Silakan. Silakan. Cuman satu orang masih. Silakan. Mana yang lainnya? Apakah on ini? Apakah on atau tidak mendengarkan? Silakan. Mana yang berkabel? Ini kasus ya, contoh kasus. Yang berkabel atau yang nirkabel? Berkabel, Pak. Nirkabel. Oke, 2 orang. Berkabel ya. Oke, baik. 2 orang sudah cukup menurut saya. Silakan. Salah satu di antara 2 tadi sebutkan alasannya apa? Terkait tentang pengiriman ya. Pengiriman. Alasannya apa? Ada yang tahu? Ayo, silakan. Alasannya apa? Ada yang tahu? Yang nggak berkabel lebih cepat kayaknya, Pak. Iya, alasannya apa? Ada, silakan. Alasannya kenapa? Iya betul, jawabannya betul. Kalau stabil lebih bagus di berkabel. Kalau stabil ya, cuman di wireless mesti lebih cepat kalau umpamanya kecepatan. Cuman alasannya gimana? Ada yang tahu? Gimana? Alasannya apa? Kalau berkabel, kalau nirkabel. Alasannya jenis jaringan nirkabel ini tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan gelombang. Namanya gelombang. Kalau tidak ada gangguan cuaca, mendung, petir, pasti tidak ada halangan. Artinya kalau mau bagus ya, namanya gelombang. Kalau nggak cuacanya nggak buruk segala macam, pasti lancar. Apalagi di dalam satu ruangan. Kalau berkabel belum tentu. Karena apa? Kalau kabel ini masalah kecepatan, stabil pasti stabil, jelas lebih bagus kabel kalau kestabilan. Tapi kalau kecepatan belum tentu. Nggak tahu kita kualitas kabelnya. Kabelnya yang murahannya misalkan kan kabel banyak. Kalau gelombang elektromagnetik ya cuma satu ya gelombang itu sendiri gitu. Nah itu kondisinya. Ya, jadi tidak ada halangan kecuali cuaca, mendung atau apa. Nah itu kondisinya. Sehingga kalau misalkan cuaca bergangguan atau segala macam ya pasti ya gelombang pengaruh rusak itu maksudnya. Kalau berkabel kualitas juga menentukan kabelnya seperti apa. Belum tentu nanti kita dalamnya ada yang putus. Nah itu kita tidak tahu. Jadi gelombang elektromagnetik tidak ada hambatan kecuali ada apa ya? Tidak kecuali cuaca segala macam. Nah itu masalahnya. Kalau tidak ada gangguan berarti ya namanya juga elektromagnetik tanpa kabel. Lewat aja udara itu nah cepat seperti itu lebih cepat. Baik itu ya itu masukan dari saya tadi. Materi kita teori kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Tidak ada, Pak.
Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk mana ya? Kok yang on cuma sedikit ya kameranya? Yang lainnya banyak yang nggak on. Pada kemana? Baik ya, untuk sesi untuk sesi teori, saya akan akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung di kelas di sesi kedua, yaitu praktikum. Tapi intinya untuk kelas teori ini nanti silakan dikembangkan sendiri ya. Mungkin misalkan ada aja ketika saya menjelaskan mungkin kurang tepat atau salah, silakan dibaca-baca referensi yang lain. Nah, misalkan itu tadi kelas D itu sampai berapa ya? 224 sampai ke 255 misalkan. Saya bisa aja lupa gitu maksudnya. Namanya mengingat angka ini banyak, bisa aja kelupaan, tapi silakan dikembangkan sendiri, diperjelas misalkan gitu ya. Nah, Pak, itu IP address itu lihat dari awalnya kan, Pak? Kelasnya. Iya betul. Tapi range itu ketentuan. Range itu yang 0 sampai 126 tadi, baru 128 sampai 191, baru kelas C 192 sampai 223 itu ketentuan sudah. Nah, itu maksudnya. Itu jenis-jenis kelasnya namanya ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, baik, sekali lagi kelas teori saya akan akhiri sampai di sini saja. Terima kasih banyak. Silakan dikembangkan sendiri lewat YouTube, browser, browsing buku ataupun jurnal. Nah, itu bisa akan menambah atau mengembangkan pengetahuan kalian. Sekali lagi selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara saya? Nah,